Halo, perkenalkan nama saya Feby Rizyan, saya mahasiswa dari Universitas di Nusantara. Video ini bertujuan untuk melengkapi salah satu tugas besar mata kuliah simulasi bisnis, yaitu saya akan mempresentasikan sebuah presentasi yang berjudul Analisis Kerja Bisnis pada Keuangan. Dalam slide ini saya akan mendefinisikan analisis kerja bisnis. Analisis kerja bisnis adalah proses di mana perusahaan menggunakan data yang dibuat oleh operasi mereka atau data yang tersedia untuk umum untuk memecahkan masalah bisnis, memantau fundamental bisnis mereka, mengidentifikasi peluang baru untuk pertumbuhan, dan melayani pelanggan mereka dengan baik. Selain itu, analisis bisnis juga dapat disebut sebagai cara atau teknik untuk menghubungkan pelaku bisnis agar dapat memahami struktur, kebijakan, operasional, dan rekomendasi solusi yang memungkinkan bagi perusahaan dalam mencapai tujuannya. Analisis dalam bisnis tersebut dapat berupa data perusahaan yang digunakan sebagai acuan dalam mengambil keputusan. Melalui data tersebut, perusahaan dapat mengidentifikasi yang terjadi di dalam perusahaan, termasuk di dalamnya analisis satu peristiwa dapat terjadi, mengidentifikasi bisnis, serta menentukan solusi untuk menghadapi bagaimana masalah dalam bisnis. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan profitabilitas, mengidentifikasi potensi penghematan biaya, dan mengoptimalkan sumber daya. Selanjutnya, ada jenis-jenis analisis bisnis. Jenis-jenis analisis bisnis ini terdiri dari 3. Yang pertama adalah analisis deskriptif, proses analisis bisnis yang memungkinkan KPI dan melibatkan penglihatan data untuk mengetahui situasi bisnis terkini. Selain mendeskripsikan hubungan sebab dan akibat, analisis deskriptif ini pun berupa angka pasti seperti angka penjualan atau kondisi keuangan, matriks media sosial, dan lain-lain. Informasi mengenai demografi, perilaku, dan minat pelanggan yang diperoleh dari matriks media sosial merupakan salah satu contoh analisis deskriptif. Yang kedua ada analisis prediktif. Analisis prediktif merupakan cara yang memprediksi apa yang harus dilakukan perusahaan di mana di masa depan. Prediksi diambil berdasarkan tren. Contoh penggunaan analisis prediktif antara lain untuk mengetahui jenis produk yang dinikmati konsumen dan kemungkinan dia membeli produk itu lagi. Yang kedua adalah memprediksi kecenderungan konsumen untuk membeli suatu produk dengan menggunakan data sebelumnya. Yang ketiga adalah analisis perspektif. Analisis perspektif ini merupakan gabungan dari data analisis perspektif dan analisis deskriptif. Dalam situasi tertentu, analisis ini dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan dan tindakan terbaik. Analisis perspektif juga mampu memperkirakan kejadian di masa yang akan datang serta dengan solusinya. Contoh penggunaan analisis perspektif adalah berkurangnya minat atau daya beli masyarakat pada produk yang dianggap sudah kuno. Berdasarkan data ini, analisis perspektif dapat mengkondisikan untuk mencapai produk baru sesuai minat masyarakat dan memberikan harga khusus. Selanjutnya adalah manfaat analisis bisnis. Berikut ini adalah hal yang bisa menjadikan analisis bisnis diperlukan oleh suatu perusahaan. Yang pertama adalah untuk menghemat anggaran. Tidak semua perusahaan memiliki anggaran operasional dan pemasaran yang sangat besar. Lebih lagi untuk para pengusaha kecil, umumnya memiliki anggaran yang sangat terbatas. Dengan analisis bisnis, perusahaan itu bisa memahami keinginan pelanggan. Perusahaan tahu kebutuhan pelanggan sehingga dapat menghasilkan ide produk yang kreatif, inovatif. Dengan demikian, perusahaan dapat bersaing dengan kompetitor dan mengoptimalkan pengeluaran. Yang kedua adalah akurat dalam mengambil keputusan. Seringkali perusahaan rugi atau tidak berkembang karena tidak tahu cara menggunakan anggaran pemasaran dengan baik. Sebagai contoh, perusahaan yang sudah go online, perusahaan tidak dapat memiliki kata kunci terbaik untuk memasarkan situsnya secara online, sehingga pemasar tidak dapat memaksimalkan kurangnya kerjangkauan audiens. Yang ketiga, untuk mengukur pencapaian. Tujuan sasaran yang hendak dicapai perusahaan akan tergambar dengan jelas dalam analisis bisnis. Dari analisis ini, perusahaan dapat mengukur pencapaian dengan tujuan tertentu. Untuk menelusuri kinerja perusahaan, terdapat sasaran, tujuan, dan KPI, Key Performance Indicator. Data analisis dapat disajikan secara visualisasi. Yang keempat adalah memahami situasi. Bisnis akan selalu bergerak dalam mengalami perubahan. Nah, karena itu, perusahaan harus memahami situasi dan perkembangan yang terjadi. Inilah manfaat adanya analisis bisnis, karena perusahaan dapat melacak perubahan perilaku konsumen, tren, dan pergeseran pasar melalui data yang tercatat. Yang kelima adalah efisiensi. Zaman dahulu, perusahaan harus melakukan survei manual untuk mengumpulkan data pelanggan, tren, minat pasar.
Dan kini data tersebut bisa dapat dengan mudah dan cepat melalui analisis bisnis. Dengan menggunakan data tersebut, perusahaan dapat merespons secara real time. Jadi analisis bisnis adalah pilihan tepat untuk efisiensi waktu dan juga biaya. Selanjutnya adalah komponen dalam analisis bisnis yang terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah analisis lingkungan bisnis dan juga strategi. Perusahaan bisa menggunakan jurnal industri dan perdagangan, berita, keuangan, media, promosi perusahaan, publikasi pemerintah, dan website untuk analisis industri dan strategi. Yang kedua adalah analisis akuntansi. Dengan analisis bisnis, perusahaan dapat mempelajari transaksi, kebijakan akuntansi, dan penyesuaian dalam proses evaluasi. Dari sini, perusahaan akan tahu sejauh mana akuntansi mencerminkan realitas ekonomi. Yang ketiga adalah analisis keuangan. Analisis keuangan menyajikan analisis laporan keuangan perusahaan. Dengan adanya laporan ini, perusahaan dapat menilai kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Perusahaan juga dapat menganalisa potensi keuangan, faktor risiko, analisis sumber, dan penggunaan dana. Yang kelima adalah analisis perspektif, memprediksi laba dan arus kas di masa depan berdasarkan analisis yang diambil dari analisis keuangan akuntansi dan juga lingkungan bisnis strategi. Yang kelima merupakan penilaian dari hasil analisis perspektif, kemudian jadi estimasi nilai perusahaan. Perusahaan perlu memilih model penilaian dan menghitung estimasi model perusahaan. Lalu ada pengertian laporan keuangan. Salah satu fungsi akuntansi adalah menyajikan laporan-laporan periodik untuk manajemen, investor, kreditur, dan pihak-pihak lain di luar perusahaan. Laporan keuangan utama yang dihasilkan dari proses akuntansi adalah neraca, laporan rugi, laba, dan juga laporan arus kas. Neraca dibuat dengan maksud untuk menggambarkan posisi keuangan suatu organisasi pada suatu saat tertentu. Menurut Al-Haryono Jusuf pada tahun 2005, laporan laba rugi menggambarkan hasil-hasil usaha yang dicapai dalam suatu periode waktu tertentu, biasanya meliputi periode 1 tahun. Sedangkan laporan arisan kas menggambarkan jumlah kas yang masuk dan juga jumlah kas yang keluar dalam suatu perusahaan. Namun menurut Mahmud M. Hanafi tahun 2005, di samping ketiga laporan yang pokok tersebut, juga dihasilkan laporan pendukung seperti laporan laba ditahan, laporan perubahan modal sendiri, dan diskusi-diskusi oleh pihak manajemen. Lalu selanjutnya ada komponen-komponen dari laporan keuangan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan SAK 2007 paragraf 7 menyatakan bahwa laporan keuangan lengkap terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut, yang dimana ada 5 komponen. Yang pertama adalah neraca, yaitu laporan yang sistematis dengan aktiva, utang, serta modal dari suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Yang kedua adalah laporan laba rugi, yaitu laporan yang menunjukkan hasil usaha dan biaya-biaya selama suatu periode akuntansi. Yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas, yaitu laporan yang menunjukkan sebab perubahan ekuitas dari jumlah pada awal periode menjadi jumlah ekuitas pada akhir periode. Yang keempat adalah laporan arus kas, yaitu laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan keluar yang dibebankan menjadi arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan. Yang terakhir adalah catatan atau laporan keuangan, yaitu laporan keuangan seperti yang tertera di atas dapat dikatakan sebagai laporan-laporan tujuan umum. Sebagai tambahan dari laporan keuangan di atas, dapat dibuat laporan-laporan khusus yang menunjukkan bagian-bagian dari laporan keuangan dapat lebih terperinci, yang biasanya disebut laporan untuk tujuan khusus, misalnya untuk bank, kantor pajak, daftar PAM, dan lain-lain. Lalu ada studi kasus yang kita ambil, contohnya adalah perusahaan ABC untuk pengelola keuangan. Perusahaan ABC adalah perusahaan manufaktur yang besar yang telah beroperasi lebih dari 20 tahun di industri otomotif. Perusahaan ini menghadapi tantangan dalam mengelola keuangan mereka secara efisien dan mengoptimalkan kinerja keuangan untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Tujuannya untuk analisis bisnis pada keuangan perusahaan untuk meningkatkan probabilitas, mengidentifikasi area penghematan biaya yang potensial, dan memperbaiki pengelolaan kas agar lebih liquid. Lalu langkah-langkah yang harus diambil oleh perusahaan ABC, yang pertama adalah evaluasi rasio keuangan. Tim keuangan harus melakukan analisis rasio keuangan seperti rasio likuiditas, rasio probabilitas, dan rasio utang untuk ekuitas.
Mereka menemukan biaya bahwa rasio likuiditas perusahaan tidak mencapai target yang diinginkan, menunjukkan potensi masalah likuiditas dalam jangka pendek. Yang kedua yang harus dilakukan adalah analisis varian dan tren. Tim keuangan melakukan analisis varian untuk membandingkan anggaran dengan hasil aktual dalam beberapa bulan terakhir. Mereka menemukan bahwa biaya overhead meningkat lebih dari yang diantisipasi. Sementara penjualan mengalami penurunan kecil. Analisis tren menunjukkan bahwa margin keuntungan juga mengalami tekanan akibat naiknya biaya bahan baku. Yang ketiga adalah optimasi siklus pengumpulan utang. Untuk meningkatkan aliran kas, tim keuangan fokus pada optimasi siklus pengumpulan piutang. Mereka mengidentifikasi bahwa proses pengumpulan piutang bisa dioptimalkan dengan memperpendek jangka waktu penagihan kepada pelanggan. Keempat adalah refinansi kontrak dengan pemasok. Untuk mengurangi biaya bahan baku, tim pengadaan melakukan negosiasi ulang kontrak dengan beberapa pemasok utama. Contohnya adalah penghematan signifikasi dalam biaya pengadaan yang langsung mempengaruhi margin keuntungan perusahaan. Yang kelima adalah implementasi sistem informasi keuangan terintegrasi. Perusahaan memutuskan untuk mengimplementasikan sistem informasi keuangan integrasi yang memungkinkan mereka untuk mengelola data keuangan secara lebih efisien. Hal ini membantu dalam memantau real time terhadap performa keuangan dan mengambil keputusan yang jauh lebih tepat. Lalu ada hasil dan manfaat. Setelah menerapkan strategi-strategi ini, perusahaan ABC berhasil mencapai beberapa hal yang signifikan. Yang pertama adalah peningkatan rasio likuiditas dan likuiditas kas yang lebih baik. Yang kedua, pengurangan biaya overhead dan peningkatan margin keuntungan. Yang ketiga, pengelolaan kas yang lebih efektif dan mengurangi periode piutang. Yang terakhir adalah memantau keuangan yang lebih baik melalui sistem informasi yang terintegrasi. Dari kesimpulan ini, analisis kerja bisnis pada keuangan telah membantu perusahaan ABC untuk mengidentifikasi area-area yang membutuhkan perbaikan dan mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kinerja keuangan mereka secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya analisis kerja bisnis dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan. Di slide yang terakhir ada kesimpulan. Analisis kerja bisnis pada keuangan adalah alat yang sangat penting dalam mengelola dan meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan memahami komponen, metode, dan manfaat, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah strategis yang jauh lebih efektif. Yang presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.